Seperti berlibur, berlibur. Pak Arhan Firdaus sebagai penguji, saya mohon izin, dan Pak Muiz sebagai coach dari Pak Maslan Bani untuk mempersingkat waktu. Sebelum ujian ini kita laksanakan, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Taufan sebagai evaluator dari kelompok 3, dan mungkin urutan ujian untuk pagi ini Pak Arhan. Pertama untuk peserta pertama itu dengan Pak Maslan Bani dan mentor Ibu Nuraini Liku, dan urutan kedua Ibu Zain Helvina dengan mentor Pak Edwan Tampake. Tadi saya sudah coba cek juga untuk untuk mentor dari Ibu Zain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk informasi kepada Pak penguji, Pak Arhan dan Pak Muiz sebagai coach, dan floor saya serahkan kepada Pak Muiz sebagai coach dan sekaligus sebagai moderator ujian. Baik. Terima kasih Pak Tovan atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pelaksana pengujian pada hasil atau seminar laporan. Sama-sama kita evaluasi, evaluatornya sudah ada, Pak penguji sudah siap juga, kemudian Ibu Nuraini juga selaku mentor siap, dan Pak Maslan selaku peserta seminar kali ini atau yang akan melaksanakan paparan laporan aktualisasi. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Nuraini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya dalam mendampingi Pak Maslan dalam pelaksanaan ujian atau seminar laporan aktualisasi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak penguji. Terima kasih sudah siap untuk menguji, memberikan beberapa hal nanti sebentar kepada Pak Maslan. Baik, saya sampaikan kepada Pak Maslan terlebih dahulu bahwa yang dipaparkan itu identitas atau nama instansi jabatan, kemudian sedikit saja latar belakang penyebab sehingga ada isu, kemudian masuk pada kegiatan. Ya, nah, kegiatan, bacakan kegiatannya, tahapan kegiatannya, kemudian apa hasilnya atau outputnya, dan rencana tindak lanjut. Saya kira karena saudara-saudara punya ini sudah dibaca oleh Pak penguji. Saya yakin betul bahwa Pak penguji ini sampai begadang dia membaca kita punya laporan, sehingga hampir semua bisa dia sudah pahami. Bahkan koreksi-koreksi beliau sudah koreksi. Ya, untuk itu silakan Pak Maslan, 15 menit diberi kesempatan dimulai dari sekarang, dan share screen dan direkam. Silakan Pak Maslan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Yang saya hormati Pak Muiz SAMM selaku coach kelompok 3. Dan yang saya hormati Ibu Nuraini Liku SE selaku mentor dan atasan langsung saya. Yang saya hormati Pak Taufan sebagai coach. Oke, perkenalkan nama saya Maslan Bani dari instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara. Di sini jabatan saya sebagai analis pengembangan sumber daya manusia. Oke, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Oke, di sini untuk judul laporan aktualisasi yang saya angkat itu yaitu penerapan standar operasional prosedur disiplin bagi PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Untuk latar belakang sendiri
yang melatar belakangi saya mengambil judul ini, sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa manajemen PNS adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Pelatihan dasar merupakan kunci penting sebagai sarana pembentukan karakter. Di sini saya juga untuk visi misi daerah sendiri, di sini saya memasukkan visi daerah itu terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Untuk misinya sendiri meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan fisik, afordabilitas, keterjangkauan biaya, dan pelayanan kesehatan secara merata. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan Langsung ke mutu. judul aja ya, Mas Dan. Langsung ke judul, kemudian Oke, saya langsung ke kegiatan aktualisasi saya. Di sini untuk kegiatan pertama itu persiapan rencana kegiatan aktualisasi terdiri dari 4 tahapan sendiri, yaitu tahapan kegiatan pertama itu persiapan rencana kegiatan aktualisasi. Di sini outputnya yaitu tersedianya bahan dan data sebagai bahan konsultasi. Untuk keterkaitan nilai-nilainya yang sudah terlaksana yaitu tanggung jawab dan kejelasan, yaitu akuntabilitas, nasionalismenya yaitu ketuhanan, etika publiknya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, ya. Untuk komitmen mutunya berorientasi mutu. Untuk tahapan kegiatan kedua itu konsultasi dan meminta persetujuan kepada mentor. Untuk outputnya sendiri yaitu tersedianya lembar persetujuan dari mentor dan catatan-catatan dari mentor. Yang ketiga, mencatat arahan dan masukan dari mentor. Ya, untuk outputnya tersedianya catatan dari mentor sebagai bahan perbaikan ke depannya. Yang keempat, tahapan kegiatan keempat yaitu mengumpulkan dan mempelajari peraturan dan petunjuk teknis mengenai disiplin. Untuk outputnya itu didapatnya peraturan dan petunjuk teknis sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk nilai-nilai yang sudah diaktualisasikan yaitu tanggung jawab dan kejelasan, ketuhanan. Untuk nasionalismenya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak di etika publik. Komitmen mutunya berorientasi mutu, ya, anti korupsinya kerja keras dan mandiri. Terus untuk keterkaitan kegiatan terhadap kedudukan dan peran ASN, pada kegiatan pertama menyusun tim kerja berkaitan dengan Wall of Government, yaitu berkoordinasi dengan atasan terkait pembentukan susunan tim. Mohon maaf Pak, ini saya. Terus untuk kontribusinya terhadap visi misi daerah, pada kegiatan penyusun ini berkontribusi terhadap misi kelima, yaitu meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara pemerintah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik dan sejalan dengan visi pemerintah. Sedangkan untuk penguatan nilai organisasinya itu berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang kompeten, profesional, dan netral. Untuk kegiatan kedua, penyusunan tim kerja, di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyusun tim kerja bersama mentor. Untuk outputnya adanya konsep dan konsep awal penyusunan tim kerja. Terus yang kedua, melakukan koordinasi dengan atasan. Di sini kepala bidang dan sekretaris BKPSDM terkait susunan tim kerja. Yang ketiga, mengajukan susunan tim kerja kepada kepala BKPSDM untuk disahkan. Di sini outputnya adanya SK tim kerja. Yang keempat, meminta persetujuan kepala BKPSDM untuk susunan tim kerja. Sama dengan kegiatan ketiga, adanya
SK tim kerja yang sudah disetujui dan disepakati oleh Kepala BKPSDM sendiri. Untuk keterkaitan terhadap kedudukan ASN, yaitu pada kegiatan ini berkaitan dengan WOG, yaitu berkoordinasi dengan atasan terkait pembentukan tim kerja. Kontribusi kegiatan terhadap visi misi. Kegiatan ketiga pembuatan buku disiplin pegawai negeri sipil. Tahapan kegiatan pertama penyusunan buku konsep buku disiplin PNS, di sini dalam bentuk e-book dan buku saku. Terus tahapan kedua konsultasi dengan mentor mengenai konsep buku disiplin yang telah disusun. Yang ketiga pembuatan buku disiplin dalam bentuk e-book dan buku saku. Untuk keterkaitannya pada kegiatan ketiga ini itu berkaitan dengan manajemen ASN. Untuk kontribusinya itu berkaitan dengan misi kelima, yang kontribusinya terhadap visi. Kontribusinya tidak usah dibaca ya. Oh ya. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi penerapan standar operasional prosedur disiplin PNS. Tahapan kegiatan pertama itu pembuatan bahan sosialisasi, outputnya itu bahan sosialisasi yang akan digunakan pada saat kegiatan sosialisasi. Tahapan kegiatan kedua membuat surat undangan terkait kegiatan sosialisasi ke OPD dan mengantarkan langsung ke OPD. Di sini outputnya surat undangan dan foto dokumentasi saat mengantar surat tersebut ke OPD terkait. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur disiplin PNS. Di sini outputnya yaitu melakukan kegiatan sosialisasi. Tahapan keempat, membagikan buku disiplin PNS, e-book dan buku saku disiplin PNS. Untuk keterkaitan kegiatan terhadap kedudukan dan peran ASN itu, kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan publik dan wall of government. Terus untuk kegiatan kelima, melakukan evaluasi hasil kegiatan sosialisasi disiplin PNS. Yang pertama, pembuatan pretest dan posttest terkait disiplin PNS. Yang kedua, pengambilan data dari setiap OPD sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, mengolah data sebagai bahan evaluasi kegiatan. Yang keempat, membuat laporan kegiatan sosialisasi. Yang kelima, melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala BKPSDM. Untuk keterkaitannya, di sini kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dan hasil analisis aktualisasi yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan aktualisasi telah selesai 100%, namun berdasarkan data dan hasil kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan oleh penulis dengan cara pengambilan data melalui pretest dan posttest, maka dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa PNS yang belum memahami tentang peraturan disiplin yang berlaku sehingga menyebabkan kurang disiplinnya PNS tersebut. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kurangnya media untuk penyampaian materi sosialisasi sehingga penyampaian materi sosialisasi kurang maksimal. Untuk rencana tindak lanjutnya, berdasarkan kendala yang dihadapi penulis selama pelaksanaan aktualisasi, maka dengan ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan rekan kerja dan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi lewat media sosial dan media lainnya sehingga penyampaiannya dapat maksimal kepada PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Yang kedua, berkoordinasi dengan tim kerja yang terbentuk untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi penerapan disiplin bagi PNS bagi seluruh OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Morowali Utara agar sejalan dengan visi, misi dan program kerja Bupati dan Kepala BKPSDM Kabupaten Morowali Utara, sekaligus melanjutkan penggandaan dan pembagian buku disiplin PNS sesuai instruksi Kepala BKPSDM daerah Kabupaten Morowali Utara.
Untuk dokumentasinya di sini saya hanya melampirkan 5 kegiatan. Yang dokumentasi pertama ini kegiatan sosialisasi, yang kedua kegiatan koordinasi dengan atasan, yang ketiga dokumentasi dengan konsultasi dengan mentor, yang keempat dokumentasi koordinasi dengan kepala BKPSDM, yang kelima di sini pengambilan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Muiz. Ada videonya? Oh, untuk videonya Pak, saya minta maaf, saya Tidak sempat. belum sempat kasih masuk Pak. Videonya ada. Nanti saya ini Pak. Tidak, sekarang sudah. Paling 2 menit kalau mau diputar. Izin saya ini Pak, putar Leo dari WA saja Pak. Sempat Boleh, tadi boleh. kirim. Oh, Ya. Ini Pak, saya cuma ambil di satu instansi saja Pak untuk videonya sebagai perwakilan saja Pak. Masih ada video-video lain Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini videonya saya ambil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pak, pas hari Senin tanggal 15. Ya muncul itu. Bisa kelihatan Pak? Tidak muncul, tidak muncul. Oh, cuma dokumentasi saja itu. Oh, belum kelihatan Pak? Belum. Pak, pilih share screen-nya lagi Pak Maslan. Oh iya Pak, bentar. Saya udah kelihatan Pak? Ya. Ini kegiatan yang saya lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pak, tanggal 15. Videonya cuma 2 menit. Ada beberapa video lain di instansi lain Pak, cuma yang pendek videonya cuma ini aja Pak, 2 menit. Yang lain tuh ada beberapa bagian Pak. Yang penting kelihatan begitu, dorong-dorong sedikit. Oh iya Pak. Biar adegan lain yang kelihatan lagi. Ini satu video ini Pak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja Pak. Ya, tidak apa-apa. Oke, ya, saya kira mungkin cukup ya. Yang penting ada seperti itu, bahwa memang ternyata sempat dilaksanakan itu aktualisasinya. Oh, ya. Ya, terima kasih Pak Maslan sudah memaparkan atau presentasikan laporan aktualisasinya. Baik, kita ke waktu kita berikan kepada Ibu Nur Aini. Ibu Nur selaku mentor, silakan beri penguatan dan dukungan terhadap laporan aktualisasi oleh Pak Maslan. 5 menit maksimal Bu Nur ya. Silakan Bu Nur. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi, salam sehat. Yang terhormat Bapak Penguji dan Coach, dan saya sebagai mentor sangat mendukung sepenuhnya
karena dengan aktualisasi ini bisa PNS dapat memahami tentang kedisiplinan karena begitu kurangnya pemahaman mereka dan terlalu banyak kendala yang terjadi di setiap OPD. Jadi penerapan ini akan berkelanjutan dan dan meningkatkan kinerja setiap ASN dan sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur selaku mentor sudah memberikan penguatan dan dukungan sepenuh terhadap Pak Maslan. Baik, kita ke Pak Penguji untuk dimintakan untuk memberikan hal-hal yang bisa menyempurnakan laporan aktualisasi oleh Pak Maslan. Sebelumnya Pak Maslan siapkan alat tulisnya ya, supaya direkam, dicatat apa yang menjadi koreksi dan masukan oleh penguji. Baik, sudah saya siapkan. Oke, untuk itu disilakan Pak Arhan, selaku penguji disilakan. Pak Arhan. Kopan, kenapa Pak Arhan punya itu ya? Salah berarti. Pan. Ya Pak. Masalah Akan keluar Pak ya? itulah. Ya. Mohon maaf Pak. Saya tadi coba komunikasi sama teman-teman di luar kelompok 3. Jaringan di sana sampah. Baik, ternyata untuk di rumahnya Pak Arhan mati lampu Pak. Jadi mohon ditunggu sebentar. Ya, kita bersabar saja dulu. Iya. Nur, sehat-sehat, aman Morowali Utara. Aman Pak, sehat alhamdulillah. Hampir ketemu di sana Waktu di rumah ini. Sabar Mas Lan. Ya, siapa? Ada. Sudah suka dukanya. Kalau macet begini mau diapa itu?
Belum bisa dia panen? Ya, sudah ada bos. Oke, siap. Silakan Pak Arhan. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Baik, terima kasih banyak Pak Muiz selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor Bu Nuraini Liku sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Pak Masran dalam seminar ini. Terima kasih banyak atas kontribusi yang sudah diberikan selama 30 hari kemarin terkait dengan pemberian saran masukan, kemudian persetujuan dari pelaksanaan kegiatan. Kami tetap berharap kepada Ibu selaku mentor atau atasan langsung terus memberikan dukungan, bimbingan, arahan kepada Pak Masran agar kedepannya jauh lebih baik lagi dan tentunya bisa menjadi ASN yang profesional ke depannya. Terima kasih Bu Nuraini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dipermudah dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Pak Masran, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan selama kurang lebih 30 hari ya. Dan semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa saran masukan dari saya, mohon dicatat. Nanti juga bisa dicek di kolabjarnya ya. Yang pertama dari saya adalah di kata pengantar. Ini Pak Masran kayaknya tidak butuhkan penguji di kata pengantar ya. Semua unsur sudah dia masukkan. Bupati, mulai dari bupati, kemudian kepala BKPSDM, kemudian ada mentornya, ada coachnya, pengujinya dia lupa. Kayaknya dia tidak butuhkan penguji. Mohon maaf Pak, itu kata pengantar masih dari rancangan lalu Pak. Nah ini masih dari rancangan, padahal dari rancangan sudah saya ini juga kan. Ini kayaknya tidak butuhkan penguji kayaknya Pak Masran. Berarti tidak usah saya berikan nilai saja nih Pak Muiz ya. Koreksi tadi. Mohon maaf. Ada BKPSDM. Ini orang BKPSDM lagi, waduh. Waduh, bagaimana ini? Minta maaf Pak. Kemudian di dalam tahapan itu saya melihat ada pre dan post testnya. Cuman saya tidak melihat kapan dilakukan pre dan post testnya itu. Mestinya pre dan post test itu dilakukan sebelum sosialisasi dan sesudah sosialisasi. Namun ditempatkan di bagian akhir kegiatan. Dan tidak ada tahapan yang menggambarkan bahwa pre dan post test itu sudah dilaksanakan. Ya. Kemudian lampirannya mana? Pre dan post testnya. Kuesioner kah atau bagaimanakah? Pre dan post testnya ini di lampiran itu tidak dilampirkan. Hasilnya atau perbandingan antara pre dan post testnya tidak ada Pak Maslan. Nah, ini Pak Maslan ini bagaimana ini? Oh, iya, Pak. Kemudian saya lampirkan Pak. Lembar konsultasi coach dan mentor. Ini penting karena melihat bahwa sudah melaksanakan konsultasi baik dengan coach dan mentor. Ada bukti tertulis. Ya. Kemudian dalam laporan ini lampiran rencana aksi bela negaranya mana? Dokumentasinya. Ada. Ada Pak. Itu apa? Ada lampirannya Pak. Cuma saya lupa masukkan karena buru-buru juga.
itu berarti tidak ada kalau lupa dimasukkan. Dicatat Ya. Mas. Dicatat, Oh, ya. Nah, itu kalau Harus. ketemu dengan Ibu Kaban ditanya, surat saya yang sudah saya suruh buat mana? Ada Bu. Ada mana? Masih di laptop saya, baru saya mau print. Atau ada Bu, masih di meja saya. Dibilang itu sama saja tidak ada. Yang ada itu ketika di meja saya. Nah, seperti itu. Sama seperti ini. Ada Pak, tapi lupa dimasukkan. Nah, itu sama dengan tidak ada. Ya, ini jadi catatan. Ya, siap, Pak. Kemudian masukkan semua catatan saya Pak Maslan, mulai dari rancangan sampai dengan ujian aktualisasi ini. Ini sebagai bukti kita bahwa kita sudah melakukan perubahan di laporan ini, baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi. Ya, Pak Maslan. Oh ya, siap Pak. Nanti saya masukkan. Selama proses aktualisasi ada kendala? Kendalanya cuma ini Pak, untuk kurangnya media pemaparan sosialisasi Pak. Kayak kemarin mau masukkan ke media sosial Pak, cuma belum sempat, jadi kurang maksimal di situ Pak untuk sosialisasi ininya Pak, sosialisasi penerapan disiplinnya. Kalau untuk keseluruhannya datang ke kantor, RTL nanti, iya. rencana tindak lanjut nanti boleh ditambahkan, Oh, iya, Pak. bisa menambahkan leaflet ataupun banner, ya. Jadi kalau tidak mau banyak keluar biaya akan hal itu, kirimkan saja desain banner atau leafletnya, kirim ke masing-masing OPD. Oh, iya, siap. Mereka cetak sendiri, mereka pasang sendiri bannernya. Nah, untung-untung kalau ada anggaran di BKPSDM, alhamdulillah sekali itu. Dicetak beberapa banner, kemudian ditempelkan di atau dipasang di beberapa OPD terkait dengan aturannya atau standar operasi SOP disiplin pegawai ini. Ya. Oke, siap, Pak. Itu masukkan dalam RTL, ke depannya seperti apa. Jangan cuma di media sosial saja, karena tidak semua PNS kayaknya main media sosial. TikTok. Ya, paling cuma TikTok. Iya. Apalagi kalau cewek-cewek yang masih muda-muda, ASN-nya itu main TikTok biasanya cuma di kantor. Tentunya di BPSDM tidak ada Pak Mus ya. Itu kalau ada, apalagi kalau staf saya tua. Ya, Oke, siap, Pak Maslan, ini bukan akhir dari aktualisasi. Adalah Siap. tahap awal latihan kita bagaimana beraktualisasi, bagaimana kita menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Pak Maslan kembali bekerja sebagai seorang ASN di BKPSDM. Kemudian di setiap pekerjaan itu ada tahapan-tahapan. Di setiap tahapan itu pasti kita harus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN. Itu adalah kunci dasar buat kita sebagai seorang ASN. Apalagi Pak Maslan baru mau menata karirnya atau meniti karirnya. Kemudian buat inovasi-inovasi, kemudahan-kemudahan dalam bekerja. Banyak inovasi yang bisa kita hasilkan di tempat kerja kita. Oke, siap, Pak. Ya. Saya dulu waktu masih jadi stafnya Pak Muiz itu banyak sekali yang saya buat, termasuk tabel-tabel rekapitulasi penilaian, kemudian kemudahan-kemudahan dalam pemeriksaan soal ujian, dan lain-lain. Banyak sekali. Apalagi zaman sekarang ini kita lebih lebih terarah karena punya sistem. Ya, jadi buat kemudahan-kemudahan lain, inovasi-inovasi. Kemudian yang terpenting adalah bantu pekerjaan dari atasannya atau mentornya. Oke, siap. Mentor itu tidak lagi sebenarnya mengurusi hal-hal yang kecil. Apalagi buat surat. Wah, itu banyak sekali sekarang saya lihat biar surat atasan yang kerjakan. Itu sebenarnya bagian dari kita staff. Ya. Jadi pengawas itu atau atasan itu tinggal melihat, mengontrol, mengarahkan. Ya, jadi kita yang lebih inisiatif. Jangan bilang tidak ada pekerjaan di kantor. Banyak pekerjaan di kantor. Biasanya cuma kita yang
selalu menunggu perintah dari atasan, ya. Kemudian Pak Maslan, saya harap lagi ke BKPSDM Kabupaten Morowali Utara, karena saya sudah rindu dengan Morowali Utara ini kayaknya. Sudah lama sekali saya tidak ke sana. Nanti mudah-mudahan kita bertemu lagi ya. Oke, siap Pak. Sukses selalu dan selamat bekerja. Jadilah ASN yang profesional ke depannya. Ya, mungkin itu Oke, saja dari siap. saya. Sekian. Saya Ya, kembalikan terima kepada kasih, Pak Pak. Muiz selaku coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arhan selaku penguji, luar biasa ya. Banyak betul masukan yang sangat berarti ya Pak Maslan ya. Iya, banyak Pak. Ya, jadi tolong ingat ya. Kemarin saya sampaikan apapun itu kegiatan lampirkan. Kan gitu tuh? Iya, Apapun siap. Iya, kegiatan Pak. harus ada bukti dan lampirkan. Iya. Pretest dan proses kan mudah saja. Ada pretestnya, ada pengolahannya, ada hasilnya, itu saja. Ya. Nah, Iya. oke. Kemudian lembaran konsul. Saya sudah juga sampaikan. Jangan lupa dilampirkan ke lembaran konsul karena itu pasti ditanya pengunjungnya. Ternyata ya. Iya, Pak. Kemudian Kelupaan. catat koreksi itu lampiran-lampiran ya. Oh, Setelah iya, siap. dilampirkan. Jangan sampai ya. Di RTL himbau, tapi kan sudah bisa nantikan saya kira ibu mentor sudah akan bisa dukung itu, misalnya anggarkan untuk pembuatan leaflet di setiap, atau himbau saja boleh di setiap OPD yang ada, karena itu disiplin pegawai penting Pak, penting untuk semua pegawai tahu ya, gitu ya. Ingat ya, MOU antara BKPSDM ini tidak akan putus seperti Pak penguji bilang ya. Komiu sebagai lini kerjanya di sana pasti itu pasti ya, ya seperti itu ya. Bangun jaring sama Pak Arhan. Saya tahu persis Pak Arhan selaku penguji ini, aduh luar biasa. Banyak dia buat untuk kemajuan daripada khususnya bidang ini. Ya, pada umumnya BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah ya. Jadi kita turun itu banyak konsep dari beliau ini kita gunakan. Seperti itu ya. Jadi berguru sama beliau. Jangan putuskan jaringan dengan Pak Arhan ya, karena komiu ada di BKPSDM. Baik, terima kasih kembali Pak sampaikan. Muiz. Ya. Ya betul, memang kondisinya begitu ya. Saya sangat terbantu dengan beliau. Ibu Nur, terima kasih ya sudah memberi dukungan. Ya, semoga ini bisa ditindaklanjuti ya RTL-nya, kalau menjadi perhatian supaya bisa ya begitu ya. Siapa tahu saja kalau ada anggaran BPSDM provinsi akan turun melakukan monitoring evaluasi pasca diklat. Pasca diklat pasti akan berhubungan dengan BKPSDM kabupaten nantinya. Gitu, termasuk Kabupaten Morowali Utara. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Tovan. Pak Tovan, silakan diatur kembali pesertanya, Pak Tovan. Iya.